Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, ihsan, dan Islam. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Yang saya hormati Ibu Muthaharoh MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen PAI luar sekolah, dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Saya Rohmah dengan NIM 19081011087 dari kelas PAIC semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tema cara menjaga hati menurut ajaran agama Islam untuk memenuhi tugas mandiri ujian tengah semester. Kolbu atau hati secara fisik adalah jantung, tetapi kolbu secara maknawi adalah hati. Hati tidak bersifat fisik, tetapi hati yang dimaksudkan di sini yaitu sebagai bagian dari manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati inilah yang mendorong manusia untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Hati yang bening akan mampu menjaga perilakunya, menahan pandangannya, menjaga lisan, perut, dan mampu memilih pergaulan yang baik dan yang buruk. Hati menjadi suci dan bening karena tidak ada tingkah laku yang mengotorinya. Ingatnya selalu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomahnya terus-menerus tanpa henti, dakwahnya ikhlas dan tanpa pamrih dan seterusnya. Usaha menjaga kesucian hati dengan menghindari maksiat pandangan telah disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya pandangan itu salah satu panah dari panah iblis yang berbisa. Siapa saja yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya keimanan yang terasa sangat manis di dalam hatinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Untuk merawat hati yang bening, yang sudah bercahaya dan memperindahnya, maka seseorang perlu terus-menerus mempertahankan dan mengamalkan kebaikan. Hati akan terus bersih, bening, dan bercahaya jika kejahatan terus dihindari, jauh dari sifat dengki, ria, takabur, dan cobaan dijalani dengan penuh rasa ikhlas. Al-Ghazali mendefinisikan hati manusia menjadi 3 bentuk, yaitu hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Hati yang sehat akan berfungsi optimal, mampu memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Hati mereka kenal hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat, af'al, kasih sayang, janji, qudrah, sunnah, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi hati ini akan selalu bersyukur atas nikmat, sabar, dan ridho akan takdir dan cobaan yang diberikannya. Hati yang mampu berma'rifat atau mengenal Allah ini adalah salah satu yang menjadikan manusia lebih unggul dari makhluk lainnya. Dalam bab ini juga dibahas tentang qalbun salim atau hati yang selamat, yakni hati yang istiqomah dan mampu menetapi kebaikan, berbalik hanya kepada kebaikan saja, seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma musarrafal qulub, sarraf qulubuna ala ta'atik. Yang artinya, ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, luruskanlah hati kami untuk taat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Mengenai hal ini, Allah juga berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 88-89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
pada hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat atau qalbun salim. Quran Surat Asy-Syura ayat 88-89. Kemudian ada sebuah kisah tentang Luqmanul Hakim dan dengan rajanya. Suatu hari Luqmanul Hakim diperintahkan oleh rajanya untuk membeli seekor kambing dan mengembalikan daging yang terbaik untuk rajanya. Luqman pun membeli kambing dan mengambil 2 daging, yaitu lidah dan hati, lalu membawakannya kepada raja. Raja pun heran dan bertanya, "Wahai Luqman, bukankah tadi aku memerintahkan kepadamu untuk mengambilkan daging yang terbaik untukku?" Luqman pun menjawab, "Wahai raja, tidak ada daging yang terbaik dari makhluk. Wahai raja, tidak ada daging yang terbaik dari makhluk kecuali lidah dan hatinya." Kemudian keesokan harinya, raja kembali menyuruh Luqman untuk menyembelih kambing dan menyuruhnya membuang daging yang paling buruk. Luqman pun menyembelih kambing dan mengambil 2 daging, yaitu lidah dan hatinya, lalu diserahkannya kepada raja. Raja pun heran dan marah. "Wahai Luqman, apa maksudmu ini? Kemarin kamu serahkan daging ini sebagai daging terbaik, tetapi hari ini kamu berikan daging yang sama sebagai daging yang terburuk." Kemudian Luqman pun menjawab, "Maafkan hamba ini, tetapi apa yang hamba lakukan itu memang sudah sepatutnya, karena Islam mengajarkan bahwa tidak ada daging yang terbaik kecuali lidah dan hati apabila digunakan untuk kebaikan, dan sebaliknya tidak ada daging yang terburuk kecuali lidah dan hati apabila digunakan untuk keburukan." Jawab Luqman, "Hati memiliki peran vital bagi manusia dalam melaksanakan suatu perkara. Sebenarnya syaitan ataupun malaikat hanya membisikkan keburukan ataupun kebaikan. Hati inilah yang mampu menentukan dan memilih yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, menjaga hati adalah wajib, lebih wajib dari menjaga anggota tubuh yang lainnya." Pada era zaman sekarang ini, kebanyakan orang hanya memperhatikan penampilan fisik. Banyak yang tidak percaya diri jika bibirnya kurang merah, kulitnya kurang halus, banyak jerawat, tubuhnya terlalu gemuk atau terlalu pendek. Akan tetapi mereka terkadang lupa dan mereka terkadang tidak memperhatikan keadaan hatinya sendiri. Kedudukan hati di hadapan Allah sangatlah penting, karena pada akhirnya yang dinilai dalam diri kita di hadapan Allah adalah hati dan ketakwaan dari dalam diri kita. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahwa ada seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bertanya kepada sahabat yang duduk di sebelahnya, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Sahabat itu berkata, seorang lelaki dari golongan yang terhormat. Demi Allah, orang ini sangat layak untuk dinikahkan jika dia melamar dan diberi syafaat jika dia meminta. Rasulullah pun diam. Kemudian lewat seorang laki-laki lagi, beliau kembali bertanya, apa pendapatmu mengenai orang ini? Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, orang ini adalah seorang muslim yang fakir. Dia ini layak untuk ditolak jika dia melamar, jika meminta syafaat tidak perlu diberi, dan jika berbicara layak untuk kita tidak mendengarkannya." Maka Rasulullah pun bersabda, "Orang ini jauh lebih baik dari orang yang tadi atau orang yang pertama lewat." Gambaran dari cerita tersebut sangat jelas bahwa nilai seseorang bukan dari kebesaran lahirnya, bukan dari kekayaannya, bukan dari kemuliaan nasabnya, bukan dari kebagusan penampilannya, dan bukan pula dari kemasyhuran dan ketinggian kedudukan atau jabatannya di antara manusia. Akan tetapi nilai mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebatas iman yang ada di dalam hatinya, amal yang dibuahkan oleh iman tersebut, dan keikhlasan mereka dalam beramal. Oleh karena itu sangat relevan di saat kondisi ekonomi kita sekarang terpuruk karena faktor pandemi COVID-19 dan belum menemukan titik pencerahan serta situasi politik yang terus terjadi,
para elit politik kita secara bersama-sama melakukan muhasabah atau introspeksi diri dengan membuang jauh-jauh seluruh penyakit hati, ujub, ria, hasud, dan dengki demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia dan kemajuan pembangunan Indonesia di masa depan. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam menjaga hati kita dengan benar? Nah, caranya yaitu yang pertama adalah mencari ilmu hati, yakni ilmu yang bermanfaat untuk membersihkan hati kita, bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu membersihkan hati dari sifat-sifat tercela atau tahalli. Yang ketiga, mengisi hati dengan sifat-sifat terpuji yang dimulai dari sifat zuhud atau tidak berambisi dan mengejar kesenangan hawa nafsu di dunia saja, dan mujahadah atau bersungguh-sungguh menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu istiqomah dan berdoa agar hati tetap bersih, bening, bercahaya dan hanya berbalik dalam dan untuk kebaikan saja. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai cara menjaga hati menurut ajaran agama Islam. Semoga kita semua bisa lebih baik dalam menjaga hati kita dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.